Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat Satriawan dengan NIM B1220227. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang ancaman AI bagi konsumen dan dunia bisnis secara luas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alfat Satriawan dengan NIM B1220227. Yang kedua ada Rizal Fahmi Ardianto dengan NIM B1220240. Yang ketiga Muhammad Sirajuddin Syafiq dengan NIM B1220252. Dan yang keempat ada Fadlan Raffi Aimar dengan NIM B1220242. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu AI. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk meniru cara berpikir, belajar, dan memecahkan masalah layaknya manusia. Peran AI di dunia modern. AI saat ini digunakan dalam berbagai bidang seperti otomasi proses bisnis, kesehatan, retail, perbankan, dan transportasi. Contoh AI dalam aplikasi yaitu seperti Google Assistant, Siri, dan algoritma media sosial. Dampak AI memiliki banyak manfaat tetapi juga membawa sejumlah ancaman yang perlu diperhatikan terutama bagi konsumen dan bisnis. Ancaman AI bagi konsumen. Privasi data konsumen. AI mengandalkan data dalam jumlah besar untuk belajar dan membuat prediksi. Masalah data pribadi konsumen seringkali dikumpulkan tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang jelas. Contoh, kebocoran data di Facebook Cambridge Analytica, di mana data pengguna digunakan tanpa izin untuk kepentingan politik. Ancaman, data ini bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, baik untuk kejahatan cyber maupun manipulasi komersial. Pengawasan dan manipulasi. Algoritma AI bisa melacak dan memprediksi perilaku konsumen, termasuk preferensi belanja, kebiasaan menonton, dan bahkan kesehatan. Masalah penggunaan AI untuk targeting advertising seringkali menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana perilaku kita dimanipulasi agar menghabiskan lebih banyak uang atau mendukung ideologi tertentu. Contoh, algoritma YouTube yang terus memunculkan konten yang serupa dengan apa yang pernah kita tonton yang bisa memperkuat bias atau kebiasaan buruk. Peningkatan ketergantungan teknologi. Konsumen semakin tergantung pada teknologi berbasis AI untuk mengambil keputusan, mulai dari apa yang harus dibeli hingga bagaimana mengelola kesehatan. Masalah ketergantungan ini bisa mengurangi kemampuan manusia untuk berpikir kritis dan membuat keputusan berdasarkan pengalaman pribadi atau naluri. Contoh, rekomendasi produk di e-commerce yang terlalu mempengaruhi keputusan belanja. Pengurangan kesempatan kerja. AI semakin mengambil alih tugas-tugas yang dulu dilakukan oleh manusia, terutama di sektor layanan konsumen. Masalah, misalnya chatbot di layanan pelanggan menggantikan pekerja call center. Contoh, perusahaan e-commerce yang menggunakan AI untuk melacak pengirim dan merespon pelanggan mengurangi kebutuhan pekerja manusia. Ancaman AI bagi dunia bisnis. Yang pertama, penggantian tenaga kerja manusia. AI digunakan untuk mengotomasi tugas rutin dan berulang, seperti analisis data, layanan pelanggan, dan produksi manufaktur. Masalah, ini dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia, menyebabkan PHK massal terutama di sektor industri dan jasa. Contohnya, industri otomotif yang menggunakan robot AI di lini produksi, menggantikan pekerja manual. Dominasi teknologi oleh perusahaan besar. Perusahaan teknologi besar seperti Google, Amazon, dan Microsoft memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya untuk mengembangkan AI. Masalah, perusahaan kecil dan menengah sulit bersaing karena tidak memiliki akses yang sama di teknologi dan data yang diperlukan untuk mengembangkan AI mereka sendiri. Contoh, startup kecil di sektor retail yang kesulitan bersaing dengan raksasa seperti Amazon yang menggunakan AI untuk otomatisasi gudang dan logistik. Kasus nyata atau studi kasus. Yang pertama, Amazon Warehouse Automation. Amazon menggunakan robot AI di gudangnya untuk meningkatkan efisiensi logistik, tetapi ini telah menyebabkan PHK di sektor pekerja gudang.
Masalah penggantian tenaga kerja manusia dengan robot menimbulkan tantangan etis terkait kesejahteraan pekerja. Yang kedua, Facebook dan Cambridge Analytica. AI digunakan untuk menganalisis dan memanipulasi perilaku pemilih berdasarkan data pengguna Facebook tanpa persetujuan mereka. Masalah ini mengungkapkan bagaimana data konsumen dapat digunakan untuk kepentingan politik dan memengaruhi opini publik secara tidak etis. Selanjutnya ada solusi potensial. Yang pertama, regulasi pemerintah. Perlu adanya regulasi yang lebih ketat untuk mengatur penggunaan AI, terutama dalam hal privasi data dan otomasi tenaga kerja. Contohnya, GDPR atau General Data Protection Regulation di Eropa yang melindungi data pribadi konsumen. Lalu yang kedua ada pengembangan kebijakan etis untuk AI. Perusahaan harus mengembangkan kebijakan etis yang jelas untuk penggunaan AI, memastikan bahwa teknologi ini tidak menyebabkan ketidakadilan sosial. Lalu yang ketiga ada kolaborasi bisnis kecil dengan teknologi AI. Bisnis kecil bisa berkolaborasi dengan penyedia teknologi yang mengintegrasikan AI dalam operasi mereka, sehingga tetap kompetitif di pasar yang dipengaruhi oleh AI. Dan yang terakhir, kesimpulan dari pembahasan kelompok kami yang pertama, meskipun AI menawarkan banyak manfaat seperti efisiensi, inovasi, kita tidak bisa mengabaikan ancaman signifikan yang ditimbulkannya bagi konsumen dan bisnis. Lalu yang kedua, penting bagi masyarakat, pemerintah, dan bisnis untuk bekerja sama dalam meminimalkan dampak negatif AI melalui regulasi, edukasi, dan kebijakan yang berkeadilan. Mungkin sekian pembahasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.